Assalamualaikum sahabat Afsar, cerita inspiratif tentang Islam yang legendaris. Hari ini, saya akan menceritakan kisah yang penuh dengan pelajaran hidup. Tentang seorang saudagar kaya yang terlena dengan kekuasaan bernama Karim, hingga takdirnya berakhir tragis. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad, agar kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat. Like dan subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita inspiratif Islam lainnya. Di kaki Gunung Arjuna, tersembunyi sebuah desa subur bernama Tirtajaya. Desa itu dipenuhi dengan hamparan sawah hijau yang berkilau di terpa sinar matahari, sungai-sungai yang jernih, dan pepohonan rimbun yang melindungi warganya dari terik. Warga desa hidup rukun, saling berbagi hasil bumi, dan mengutamakan nilai-nilai agama dalam setiap langkah kehidupan mereka. Namun, tidak semua jiwa di desa itu tetap suci. Beberapa di antaranya mulai terjerumus dalam keserakahan, seperti kisah yang menimpa seorang pria bernama Karim. Karim lahir dari keluarga petani miskin yang tinggal di ujung desa. Ayahnya, Pak Harun, adalah sosok pekerja keras yang selalu mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan keikhlasan kepada anak-anaknya. "Karim," ucap Pak Harun suatu sore, "hidup ini adalah perjuangan, tapi ingat, jangan pernah membiarkan dunia membuatmu lupa akan akhirat." Karim muda mengangguk penuh semangat. Ia adalah anak yang cerdas dan penuh ambisi. Sejak kecil, ia sering membantu ayahnya di ladang, mengangkut hasil panen, dan menjualnya ke pasar desa. Namun, di dalam hati kecilnya, Karim menyimpan keinginan yang besar. Ia ingin keluar dari kemiskinan, tidak ingin selamanya hidup sebagai petani kecil yang bergantung pada kemurahan cuaca dan hasil bumi. Ketika usianya menginjak 18 tahun, Karim mulai mencoba peruntungan di pasar desa. Dengan modal kecil yang ia kumpulkan dari hasil kerja kerasnya, ia membeli barang-barang kebutuhan pokok dan menjualnya kembali dengan keuntungan tipis. Berkat kecerdasannya dalam berdagang, usaha kecil itu perlahan tumbuh. Karim sering mendapat pujian dari para pedagang lain atas keuletannya. "Kamu ini masih muda, tapi sudah pandai mencari peluang. Aku yakin kamu akan jadi saudagar besar suatu hari nanti," kata seorang pedagang tua bernama Pak Syukur. Ucapan itu membekas di hati Karim. Ia bekerja lebih giat, menghabiskan hari-harinya di pasar dan malam-malamnya untuk merencanakan langkah berikutnya. Dalam beberapa tahun, usahanya berkembang pesat. Ia mulai membeli tanah-tanah kecil di desa untuk dijadikan ladang pribadi. Rumahnya yang dulu sederhana kini berdiri megah di bukit, dengan dinding bercat putih dan atap merah mencolok. Namun, seiring bertambahnya harta, sesuatu berubah dalam diri Karim. Ia tidak lagi menjadi pemuda yang rendah hati dan dermawan. Ia mulai memandang rendah orang-orang miskin di sekitarnya. Ketika seorang tetangga meminta pinjaman, Karim akan berkata, "Aku hanya membantu mereka yang mau bekerja keras. Kalau kau ingin sesuatu dariku, buktikan dulu bahwa kau layak." Perubahan ini tidak luput dari perhatian Fatimah, istrinya. Fatimah adalah perempuan sederhana yang taat beragama. Ia sering mengingatkan Karim tentang pentingnya bersedekah dan membantu sesama. "Mas Karim, apa artinya semua kekayaan ini kalau kita tidak berbagi? Apa kita lupa bahwa rezeki ini datang dari Allah?" ucapnya lembut suatu malam. Karim hanya tertawa kecil. "Fatimah, kau tidak mengerti. Dunia ini milik mereka yang berusaha. Kalau mereka miskin, itu salah mereka sendiri. Aku tidak punya waktu untuk mengurus orang yang malas." Fatimah hanya bisa menghela napas. Ia melihat bagaimana suaminya berubah dari seorang pria pekerja keras yang penuh harapan menjadi seorang saudagar yang tamak. Di sisi lain, penduduk desa mulai menjauhi Karim. Mereka menganggapnya sebagai orang yang sombong dan tidak peduli pada kesulitan orang lain. Rumah besar Karim yang berdiri megah di atas bukit menjadi simbol kesenjangan yang mencolok di desa itu. Namun, Karim tidak peduli. Baginya, semakin sedikit orang yang datang kepadanya untuk meminta bantuan, semakin tenang hidupnya. Ia terus menumpuk kekayaan, membeli lebih banyak tanah, dan memperluas usahanya hingga ke desa-desa tetangga. Di malam-malam yang sunyi, Karim sering duduk di ruang penyimpanan hartanya, mengagumi tumpukan emas, perhiasan, dan dokumen kepemilikan tanah yang menjadi bukti kesuksesannya. Ia merasa tidak terkalahkan, seolah-olah dunia berada di bawah kakinya. Namun, di balik semua itu, ada peringatan-peringatan kecil yang ia abaikan. Peringatan itu datang dalam bentuk mimpi-mimpi aneh yang sering ia alami. Dalam mimpi-mimpi itu, Karim melihat dirinya dikejar oleh bayangan gelap yang terus berteriak, "Berhenti! Jangan lupakan mereka yang kau abaikan." Setiap kali terbangun, Karim menganggap mimpi itu hanyalah permainan pikiran. Ia tidak menyadari bahwa peringatan tersebut adalah tanda dari Allah. Perlahan,
dosa-dosanya menumpuk, dan pintu tobat semakin jauh dari jangkauannya. Pak Salim adalah seorang petani tua yang hidup bersama istri dan 2 anaknya di sebuah rumah kecil yang hampir roboh di pinggiran desa Tirtajaya. Ia dikenal sebagai sosok pekerja keras yang pantang menyerah, meskipun nasib seringkali tidak berpihak kepadanya. 2 tahun terakhir adalah tahun-tahun penuh kesulitan. Hujan yang tak menentu dan hama yang menyerang ladangnya membuat hasil panennya gagal berturut-turut. Pak Salim selalu percaya bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Setiap malam, ia berdoa dengan sungguh-sungguh di sudut rumahnya yang gelap, memohon rezeki agar keluarganya tidak kelaparan. Namun, ketika simpanannya habis, dan ia tidak lagi mampu membeli bibit atau pupuk untuk musim tanam berikutnya, ia tahu ia harus mencari bantuan. Pada suatu pagi yang mendung, Pak Salim memutuskan untuk mendatangi Karim. Ia mengenakan baju terbaiknya, meskipun sudah lusuh dan penuh tambalan, dan berjalan kaki menuju rumah besar di atas bukit. Dengan langkah berat dan hati penuh harap, ia mengetuk pintu besar itu. Seorang pelayan membuka pintu dan memandangnya dengan pandangan merendahkan. "Apa yang kau mau?" tanya pelayan itu kasar. "Aku ingin bertemu Tuan Karim." "Ada urusan penting," jawab Pak Salim dengan suara lirih. Pelayan itu menggeleng, tetapi sebelum ia sempat menutup pintu, suara berat Karim terdengar dari dalam. "Biarkan dia masuk." Pak Salim melangkah masuk, merasa kecil di tengah kemewahan rumah itu. Ia mendapati Karim duduk di sofa besar, dikelilingi oleh barang-barang berharga. "Ada apa, Pak Salim?" tanya Karim dengan nada datar, sambil menyesap teh hangatnya. "Tuan Karim," kata Pak Salim, suaranya bergetar. "Panen saya gagal lagi tahun ini. Anak-anak saya kelaparan, dan saya tidak punya apa-apa untuk ditanam musim depan. Saya memohon, tolong pinjamkan saya sedikit uang untuk membeli bibit dan pupuk. Saya janji akan melunasinya setelah panen." Karim memandangnya dengan tatapan tajam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, ia berkata, "Aku bisa meminjamkan uang, tetapi ada syarat. Tanahmu menjadi jaminan. Jika kau gagal melunasinya, tanah itu milikku." Pak Salim tertegun. Tanah itu adalah warisan keluarganya, satu-satunya yang ia miliki. Tetapi tanpa uang untuk membeli bibit, keluarganya akan mati kelaparan. Dengan tangan gemetar dan air mata mengalir di pipinya, ia akhirnya menyetujui syarat itu. Waktu berlalu, dan musim panen tiba. Tetapi hasil panen Pak Salim tidak cukup untuk melunasi utangnya kepada Karim. Sesuai perjanjian, tanah itu kini menjadi milik Karim. Pada hari yang penuh kesedihan, keluarga Pak Salim harus meninggalkan rumah mereka. Fatimah, istri Karim, yang menyaksikan kejadian itu dari jendela, merasa hatinya remuk melihat tangisan anak-anak Pak Salim. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Mas. Lihatlah apa yang kau lakukan pada mereka," katanya kepada Karim. Namun, Karim hanya menjawab dingin, "Ini bukan salahku. Mereka tahu risikonya." Tangisan keluarga Pak Salim menjadi peringatan pertama yang diabaikan Karim. Kiai Ismail adalah seorang ulama yang dihormati di desa Tirtajaya. Ia dikenal sebagai orang yang bijaksana, rendah hati, dan selalu siap membantu siapa saja. Ketika mendengar bahwa keluarga Pak Salim terusir dari tanah mereka, Kiai Ismail merasa bahwa ia harus berbicara langsung dengan Karim. Pada suatu sore, setelah salat asar di masjid, Kiai Ismail berjalan menuju rumah Karim. Beberapa penduduk desa yang melihatnya bertanya, "Kiai, apa kau yakin ingin menemui Tuan Karim?" Dia tidak mendengarkan siapapun. Kiai Ismail hanya tersenyum. "Tugas kita adalah mengingatkan, bukan memaksa. Hanya Allah yang bisa melunakkan hati manusia." Ketika tiba di rumah Karim, pelayan tampak ragu untuk membiarkannya masuk. Namun, suara Karim terdengar dari dalam, "Biar dia masuk." Kiai Ismail diterima di ruang tamu yang megah. Karim duduk di sofa besar, sementara Kiai Ismail memilih duduk di lantai, sesuai kebiasaannya yang sederhana. "Karim," kata Kiai Ismail, "aku datang bukan untuk meminta apa-apa, tetapi untuk mengingatkanmu. Allah telah memberimu banyak rezeki. Kau seharusnya menggunakan harta itu untuk membantu orang-orang di sekitarmu, bukan menindas mereka." Karim menyandarkan tubuhnya dan tertawa kecil. "Kiai, aku menghormatimu, tetapi kau tidak mengerti dunia bisnis. Semua yang aku miliki adalah hasil kerja keras. Jika mereka miskin, itu karena mereka tidak bekerja sekeras aku." Kiai Ismail menatapnya dengan tatapan penuh iba. "Karim, dunia ini hanyalah persinggahan. Harta yang kau kumpulkan tidak akan kau bawa ke akhirat. Apa gunanya semua ini jika hanya membuatmu jauh dari Allah?" Karim mulai kehilangan kesabaran.
Kiai, aku menghargai nasihatmu, tetapi tolong jangan ikut campur dalam urusanku. Ini hidupku, dan aku tahu apa yang kulakukan. Kiai Ismail berdiri dengan tenang. Aku hanya bisa berdoa semoga Allah membukakan hatimu sebelum terlambat. Setelah Kiai Ismail pergi, Karim merasa gelisah. Kata-kata Kiai Ismail terus terngiang di kepalanya, tetapi ia menepisnya dengan kesibukan mengurus ladang dan kekayaannya. Ia tidak tahu bahwa peringatan itu adalah tanda terakhir sebelum bencana besar menghampirinya. Hari yang menentukan itu dimulai dengan cuaca yang berbeda dari biasanya. Tidak ada angin sepau-sepau yang biasa menyertai pagi hari di desa Tirtajaya. Tidak ada kicauan burung yang terdengar ceria. Bahkan langit pagi tampak gelap dan mendung, meskipun matahari baru saja terbit. Seolah-olah alam pun ingin memperingatkan Karim bahwa hari ini adalah titik balik dalam hidupnya. Karim terbangun seperti biasa, dengan perasaan lega karena berhasil menambah kekayaannya. Ia baru saja membeli beberapa ladang dari petani yang terdesak oleh utang. Ia mengingat dengan bangga bagaimana ia bisa mendapatkan tanah itu dengan harga yang sangat murah, karena pemiliknya harus segera menjualnya. Selama bertahun-tahun, ia telah terbiasa mengelola segala hal di sekelilingnya dengan tangan besi, menganggap semua orang di bawahnya hanya sebagai alat untuk memperkaya dirinya. Pagi itu, Karim memeriksa tumpukan emas dan perhiasan di ruang penyimpanan, merasakan sensasi kepuasan yang tiada tara. Ia merasa tak terkalahkan, seperti raja yang duduk di atas tahtanya sendiri. Semua yang diinginkannya dapat ia raih hanya dengan kekuatan uang dan kekuasaan. Namun, ketenangan itu tiba-tiba terganggu oleh suara keras dari luar rumah besar yang megah itu. Karim menoleh, merasa ada sesuatu yang aneh. Di luar, terlihat sekelompok pekerja yang sedang bekerja di ladang-ladang baru miliknya. Salah satu dari mereka berlari ke arah rumahnya dengan napas terengah-engah. "Tuan Karim, ada sesuatu yang aneh di ladang," kata pekerja itu, terburu-buru. Karim merasa sedikit terkejut, tetapi ia hanya menyeringai. "Apa lagi masalahnya? Bukankah aku sudah membayar mereka untuk bekerja dengan baik?" "Pekerjaannya tidak selesai, Tuan. Ada sesuatu yang menakutkan di ladang," jawab pekerja itu. Dengan sedikit rasa penasaran dan tak sabar, Karim berjalan menuju ladang. Ketika ia sampai di sana, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Di tengah ladang yang luas, seekor kera besar berdiri tegak, menatapnya dengan mata yang tajam dan penuh kebencian. Kera itu tampaknya tak terhitung jumlahnya, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Semuanya bergerak liar dan membuat keributan. Mereka merusak tanaman yang baru ditanam, mengacak-acak tanah, dan merusak pagar-pagar yang baru dibangun. Karim merasa bingung dan sedikit khawatir. Tidak pernah ada masalah seperti ini sebelumnya. Apa yang terjadi dengan hewan-hewan ini, gumamnya, hampir tidak percaya. Namun, kera itu hanya berdiri diam, menatapnya. Seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan. Karim merasa tubuhnya sedikit gemetar. Mungkin ini hanya kejadian alam biasa, pikirnya, tetapi perasaan tidak nyaman terus menggerogoti hatinya. Pada saat itulah, suara berat terdengar dari langit, seolah datang dari mana-mana, menggetarkan tanah dan udara di sekitarnya. "Karim, kamu telah melampaui batas. Kamu telah menindas orang-orang yang lemah, membiarkan keserakahan menguasaimu. Hari ini, kamu akan merasakan akibatnya." Karim tersentak. Suara itu tidak seperti suara biasa, seolah-olah datang dari langit. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi. Namun, seiring dengan ucapan itu, tubuhnya mulai terasa aneh. Tangan dan kakinya mengecil, wajahnya memanjang, dan kulitnya mulai dipenuhi oleh bulu kasar yang tebal. Seluruh tubuhnya berubah. Dalam sekejap, ia menjadi seekor kera besar yang tampak persis seperti kera yang merusak ladangnya. Panik melanda dirinya. "Apa yang terjadi?" teriaknya, namun hanya suara kera yang keluar dari mulutnya. Ia mencoba berlari, berusaha mengingat tubuh manusia yang dulu ia miliki, tetapi tubuhnya tidak lagi mengikuti kehendaknya. Karim yang kini berubah menjadi seekor kera, berlari ke desa dengan ketakutan di wajahnya. Ia mencoba menemui istrinya, Fatimah, berharap ia akan mengenali dirinya, tetapi semua orang hanya melihatnya sebagai binatang liar. Fatimah yang sedang menggantungkan pakaian di halaman rumahnya, melihat sosok yang datang ke arahnya. Ia terkejut ketika melihat kera besar itu. Mas Karim? Apakah itu benar-benar kamu?" katanya dengan suara gemetar, melangkah mundur, ketakutan. Tetapi, Karim hanya bisa menatapnya, berusaha menyuarakan kata-kata, namun yang terdengar hanya suara kera. Ia ingin memberitahu Fatimah bahwa itu adalah dirinya, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan.
Fatimah yang melihat keanehan itu berlari masuk rumah, mengunci pintu dan jendela, tidak pernah menyangka bahwa suaminya yang dulu tampan dan kaya kini telah berubah menjadi seekor binatang yang ditakuti. Karim merasa hatinya hancur. Ia berlari ke seluruh penjuru desa, tetapi hanya mendapat ejekan dan batu yang dilemparkan oleh anak-anak. Semua orang menolaknya, menganggapnya sebagai binatang liar. Hari-hari berikutnya berjalan dalam kehampaan dan penderitaan. Karim mencari makanan di tempat sampah, mengais remah-remah yang bisa dimakan. Ia tak pernah merasakan kelaparan seperti ini sebelumnya. Ketika malam tiba, ia tidur di bawah pohon besar di tepi sungai, merintih kesepian dan penyesalan yang mendalam. Pada suatu malam yang gelap, ketika hujan turun deras, Karim merasakan kesendirian yang begitu dalam. Ia duduk termenung, menatap bayangannya di air sungai yang tercermin samar. Ia menyadari betapa rendahnya dirinya, bagaimana ia telah mengabaikan segala peringatan dan petunjuk. Namun, sudah terlambat. Setiap malam, ia merenung tentang kesalahan-kesalahan yang ia buat selama hidupnya. Ia berpikir tentang Pak Salim yang ia tindas, tentang Kiai Ismail yang mengingatkan, tentang Fatimah yang selalu berusaha membuka matanya. Semua itu datang begitu jelas di benaknya, tetapi tak ada yang bisa mengubah takdirnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, Karim hidup sebagai kera. Tidak ada yang peduli padanya. Kehidupannya yang dulu penuh kemewahan kini menjadi penderitaan yang tak berujung. Ia menyadari bahwa harta yang ia kumpulkan tidak membawa kebahagiaan, hanya kehampaan. Hanya penyesalan yang terus menggerogotinya, namun semuanya sudah terlambat. Setelah perubahan yang mengejutkan itu, Karim mendapati dirinya terjebak dalam tubuh yang tidak dikenali, tidak lagi manusia, namun seekor kera besar yang kuat, dengan bulu kasar yang menutupi tubuhnya. Semua yang dulu ia anggap biasa kini menjadi sesuatu yang asing dan penuh kebingungan. Di dunia yang dulu ia kuasai dengan kekayaan dan kekuatan, kini ia hanya menjadi makhluk liar yang terpinggirkan. Karim mencoba menyentuh wajahnya, tetapi yang ia rasakan hanyalah kulit kasar dan bulu yang menutupi kulitnya yang dulu halus. Ia berusaha berteriak, berharap agar suara yang keluar dari mulutnya adalah suara manusia yang familiar, tetapi yang keluar hanyalah suara kera yang garau dan serak. Hati Karim terasa berat. Ia ingin berteriak kepada dunia, kepada dirinya sendiri, tetapi suaranya tidak didengar oleh siapapun. Keputusasaan mulai menggerogoti jiwanya. Selama bertahun-tahun, Karim hidup dengan kesombongan yang tinggi, merasa tak terkalahkan dengan kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya. Namun kini, dengan tubuh yang lemah dan tak berdaya, ia merasakan sendiri bagaimana rasanya tidak dipedulikan oleh siapapun. Ia yang dulunya dikelilingi orang-orang yang selalu datang untuk meminta bantuan atau nasihat, kini harus menelan pil pahit dari pengabaian. Kehidupan sebagai kera membuat Karim tidak bisa lagi mengontrol apa yang terjadi pada dirinya. Ia merasakan perbedaan yang mencolok antara dirinya yang dulu dan dirinya yang sekarang. Ia tidak lagi memiliki tempat tinggal yang megah, tidak lagi duduk di kursi yang nyaman, atau makan hidangan lezat yang selalu ia nikmati. Kini ia hanya bisa bergantung pada makanan yang ditemukan di tempat sampah, atau sesekali mengais remah-remah yang ditinggalkan oleh para petani yang bekerja di ladang miliknya yang dulu. Namun yang paling menyakitkan adalah kehilangan identitas dirinya. Sebagai manusia, Karim bisa berbicara, membuat keputusan, dan mengubah nasibnya. Tetapi sebagai seekor kera, ia hanya bisa mengikuti insting dan bertahan hidup dengan cara yang paling dasar. Ia kehilangan kemampuan untuk melakukan hal-hal yang dulu ia anggap sepele, berbicara dengan Fatimah, berbagi nasihat dengan orang-orang desa, atau bahkan sekadar mengatur keuangannya. Setiap kali ia melihat bayangannya di permukaan air, ia merasa terkejut dan tak percaya. Begitu banyak perubahan yang terjadi, dan ia merasa sangat asing dengan dirinya sendiri. Ia bukan lagi orang yang dulu dikenal dengan nama Karim, saudagar kaya yang disegani. Kini, ia hanyalah seekor kera yang dipandang hina oleh manusia, makhluk yang tidak memiliki masa depan. Hari-hari pertama sebagai kera adalah yang paling menyakitkan bagi Karim. Tubuhnya yang besar dan berbulu lebat membuatnya canggung bergerak. Ia mencoba mencari tempat berteduh, berlari ke arah hutan yang tak jauh dari desa. Di sana, ia bergabung dengan kawanan kera lain yang hidup di antara pepohonan. Mereka tampaknya tidak terlalu memperhatikan kedatangannya, mungkin karena mereka sudah terbiasa dengan kehidupan liar yang penuh tantangan. Namun, bagi Karim, dunia baru ini terasa asing dan sangat sulit. Ia tidak tahu cara berburu atau mencari makanan di hutan. Semua yang ia tahu tentang dunia hanyalah tentang kekayaan dan kemewahan. Sekarang, ia harus bergantung pada keberuntungan dan insting. Kadang ia bisa menemukan buah-buahan yang bergelantungan di pohon,
Namun sebagian besar waktunya ia habiskan dengan mengais sisa makanan dari tempat sampah atau remah-remah yang ditinggalkan oleh para petani yang bekerja di ladang. Makanan yang tidak layak dimakan bagi manusia, namun itulah yang ia terima sekarang sebagai kera. Pada malam hari, ketika kawanannya berkumpul di bawah pohon besar, Karim sering terjaga. Ia merenung tentang hidupnya yang dulu. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di matanya yang kini tampak seperti kera. Dalam kegelapan malam, ia merasakan kehadiran Allah yang begitu jauh darinya. Ia teringat akan doa-doa yang dulu dipanjatkan oleh ayahnya, Pak Harun, yang selalu mengingatkan Karim tentang pentingnya ketulusan dan keikhlasan dalam hidup. Namun kini, semua itu terasa sangat jauh. Keheningan malam menjadi semakin dalam. Sekali lagi, Karim merasakan bagaimana dirinya sangat kecil. Tidak ada yang mendengarnya. Tidak ada yang mempedulikannya. Ia mulai berpikir, apakah inilah hukuman yang harus ia terima karena keserakahannya selama ini? Setiap kali ia menutup matanya, ia teringat akan pengingat-pengingat kecil yang datang dalam bentuk mimpi, dan kata-kata Ki Ismail yang dulu ia abaikan. Semua itu kini menjadi penyesalan yang tiada akhir. Pada suatu sore, Karim yang kini semakin tampak seperti bagian dari kawanan kera, melintasi ladang yang dulu ia miliki. Ladang yang pernah ia banggakan karena hasil panennya yang melimpah, kini kosong dan terlantar. Tanah itu sudah tidak lagi miliknya, dan seluruh usaha kerasnya hanya tinggal kenangan. Karim berhenti sejenak, menatap ladang kosong yang pernah ia usahakan dengan penuh semangat. Ia ingin berteriak, ingin memberitahu dunia bahwa ini semua adalah akibat dari keserakahannya, namun suara yang keluar hanya suara kera yang pekikannya semakin terdengar hampa. Suatu hari, ia menemukan segerombolan petani yang bekerja keras di ladang yang sama, namun kali ini mereka bekerja untuk pemilik baru tanah tersebut. Salah satu petani tampaknya mengenali Karim, walaupun hanya sebagai kera yang tampak aneh. Itu kera yang dulu milik saudagar besar, kan? Kata salah satu petani. Aku dengar dia berubah jadi kera setelah tamak dan tidak mau mendengarkan orang-orang yang mengingatkannya. Kata-kata itu menghantam Karim lebih dalam dari apapun. Meskipun ia tidak dapat berbicara untuk membela dirinya, ia tahu betul bahwa itulah kenyataan yang harus ia terima. Ia adalah hasil dari keegoisan dan keserakahannya. Ia tidak bisa lagi memperbaiki semua yang telah ia rusak. Hidupnya sebagai kera bukanlah sekadar sebuah siksaan fisik, melainkan juga siksaan batin yang mendalam. Setiap detik ia menyadari bahwa hidupnya yang dulu penuh dengan kebanggaan, kini telah berubah menjadi sebuah pelajaran yang pahit. Tidak ada lagi kehangatan rumah, tidak ada lagi pertemuan dengan orang-orang yang dulu menghormatinya. Semua itu telah hilang. Waktu terus berlalu, dan Karim semakin merasa terasing dari dunia. Pagi berganti malam, bulan berganti tahun, tetapi ia tetap terjebak dalam tubuh kera yang tak dapat ia kendalikan. Setiap hari ia merasakan kepedihan dan penyesalan yang mendalam. Ia berlari tanpa arah, hidup tanpa tujuan, dan terjebak dalam rutinitas tanpa akhir. Namun, dalam hati kecilnya, masih ada harapan. Ia berharap suatu saat Allah akan memberinya kesempatan untuk kembali menjadi manusia. Tetapi, semakin lama ia bertahan hidup dalam bentuk kera, semakin kecil harapan itu terasa. Penderitaannya bukan hanya akibat fisik, tetapi juga akibat penyesalan yang terus menghantui dirinya. Ia tahu bahwa apa yang telah ia lakukan di masa lalu tidak akan bisa diperbaiki. Akhirnya, dalam kesendiriannya yang mendalam, Karim menerima kenyataan yang paling pahit. Semua yang ia miliki di dunia ini hanyalah fana, dan hanya amal yang akan menemani kita di akhirat. Namun, bagi Karim, sudah terlambat untuk memperbaiki segalanya. Waktu berlalu, dan setiap hari bagi Karim yang kini hidup sebagai kera adalah perjuangan berat. Ia semakin kehilangan harapan, semakin tenggelam dalam penyesalan yang mendalam. Tubuhnya, yang dulu tampak gagah dan kuat, kini dipenuhi rasa sakit yang terus menggerogoti, baik fisik maupun batin. Ia merasakan setiap detik sebagai siksaan yang tiada akhir, sebuah penderitaan yang datang dari dalam dirinya sendiri, dari kesalahan-kesalahan yang tak bisa ia perbaiki. Hanya penyesalan yang mengisi ruang hatinya, sementara tubuh kera yang ia huni terus bergerak secara otomatis, mengikuti naluri dasar untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi yang sunyi, ketika kabut masih menyelimuti desa Tirtajaya, Karim merasa tubuhnya semakin lemah. Kekuatan yang dahulu dimilikinya perlahan-lahan menghilang. Setiap langkah yang diambil terasa semakin berat. Ia mulai merasakan sakit di tubuhnya yang semakin parah, seolah-olah ada sesuatu yang tak beres dalam tubuhnya. Kawanannya yang lain tetap hidup seperti biasa, berlarian di antara pepohonan dan mencari makanan, sementara Karim semakin terpuruk dalam keputusasaan. Tiba-tiba, rasa sakit itu datang semakin kuat.
Tubuhnya gemetar hebat, dan ia terjatuh di bawah pohon besar yang sudah menjadi tempat tidur malamnya selama bertahun-tahun. Tidak ada yang peduli. Kawanannya tidak memperhatikan, dan tidak ada seorang pun yang datang untuk membantu. Karim merasa sendirian, benar-benar sendirian. Ia mulai merasakan kegelapan yang datang perlahan, menyelimuti tubuh dan jiwanya. Setiap tarikan napas terasa semakin sulit, dan seolah seluruh dunia berputar di sekelilingnya. Karim menatap langit yang mulai terang dengan cahaya matahari pagi, namun rasanya semuanya begitu jauh darinya. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Dalam detik-detik terakhir hidupnya, sebuah kilasan ingatan datang menghampirinya. Ia teringat pada Fatimah, istri tercintanya, yang dulu selalu mendampinginya dalam setiap langkah hidup. Ia teringat pada Pak Salim, yang dulu ia aniaya demi keuntungan semata, dan pada Kiai Ismail, yang dengan sabarnya selalu mengingatkan Karim untuk tidak terjebak dalam keserakahan. Namun, semuanya kini sudah terlambat. Fatimah yang dulu selalu ada di sampingnya kini hanya tinggal bayangan, entah kemana ia pergi. Pak Salim, yang dulu ia jadikan musuh, mungkin telah menemukan kedamaian dalam hidupnya, sementara Kiai Ismail yang bijak tentu sudah lama meninggalkan Karim dengan penyesalan yang tidak terhingga. Karim merasa dirinya semakin lemah. Rasa sakit itu semakin menguat, dan tubuhnya semakin tidak dapat bergerak. Namun, ada suatu kedamaian yang mulai merasuk ke dalam jiwanya. Ia mulai sadar bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan lagi, tidak ada cara untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah ia buat. Ia tidak bisa mengembalikan apa yang telah ia ambil dari orang lain. Tidak ada lagi cara untuk mendapatkan kembali apa yang hilang. Semua yang ia miliki kini hanyalah penyesalan yang semakin membebani hati dan pikirannya. Pada detik-detik terakhir hidupnya, Karim merasakan sebuah ketenangan yang aneh. Ia tahu, akhir hidupnya sudah dekat, dan ia hanya bisa pasrah. Ia teringat pada kata-kata Kiai Ismail yang pernah ia abaikan. Harta bukanlah segalanya, Karim. Keikhlasan, amal, dan kebaikan yang kau berikan kepada sesama adalah yang lebih penting. Jangan biarkan keserakahan merusak hatimu. Kata-kata itu kini bergaung di benaknya, dan Karim merasa seperti disadarkan setelah lama terbenam dalam kebodohannya. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Saat sinar matahari menyinari tubuhnya, ia merasa kehangatan itu mulai meredakan rasa dingin yang semakin merasuki tubuhnya. Namun, dalam keheningan itu, ia tahu bahwa ia tidak akan lagi bangkit. Tubuhnya yang lemah dan terluka semakin tak berdaya, dan pada akhirnya, dengan sebuah tarikan napas yang terakhir, Karim menghembuskan nafas terakhirnya di bawah pohon besar yang dulu menjadi tempat berteduhnya. Kematian Karim bukanlah sebuah akhir yang penuh dengan kemegahan atau penghormatan. Tidak ada yang datang mengantar jenazahnya, tidak ada upacara atau penghormatan terakhir. Tidak ada yang peduli. Hanya kawanannya, sekawanan kera yang tidak tahu apa-apa, yang tetap sibuk dengan kehidupannya sendiri. Karim, yang dulu hidup dalam kemewahan dan kesombongan, akhirnya mengakhiri hidupnya dengan kesepian dan penyesalan yang mendalam. Tidak ada yang dapat ia bawa pergi selain kesalahan dan dosa-dosanya yang menumpuk. Dalam kehidupan selanjutnya, ia hanya bisa berharap bahwa Allah akan mengampuni segala kesalahannya yang besar, meskipun ia tahu bahwa semua itu tidak bisa begitu saja dimaafkan. Kematian Karim meninggalkan pelajaran yang mendalam bagi mereka yang mendengarnya. Kisah hidupnya menjadi sebuah peringatan bagi semua orang yang terjebak dalam keserakahan dan nafsu dunia. Karim, yang dahulu sangat dihormati dan disegani, akhirnya berakhir sebagai seekor kera, makhluk yang tak lagi memiliki kekuasaan atau kedudukan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa keserakahan yang tak terkendali dapat merusak hidup seseorang, bahkan dapat mengubah takdir mereka menjadi sesuatu yang tidak terduga. Uang dan harta, yang kita anggap sebagai tujuan hidup, tidak akan pernah bisa memberikan kebahagiaan sejati jika tidak disertai dengan hati yang tulus dan kebaikan. Jika kita terus mengejar kekayaan tanpa mempertimbangkan orang lain, kita akan kehilangan hal yang lebih berharga, kedamaian batin dan kehidupan yang penuh makna. Pada akhirnya, hidup Karim mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Tidak ada yang lebih berharga daripada kebahagiaan yang datang dari hati yang bersih dan penuh rasa syukur. Harta bisa hilang, kekuasaan bisa sirna, tetapi amal dan kebaikan yang kita lakukan untuk sesama akan terus dikenang. Dan bagi Karim, takdirnya telah ditutup dengan cara yang tragis, namun tetap memberikan pelajaran yang sangat berarti bagi kita semua. Kisah Karim menjadi peringatan bagi penduduk desa. Mereka belajar bahwa kekayaan adalah amanah, bukan alat untuk menindas. Nama Karim diingat sebagai pelajaran tentang bahaya keserakahan.